Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Long time no see, so really. Well, di slide ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester Bahasa Inggris 2 di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta. So, nanti sebagai tugas pengganti ujian akhir semester, kalian akan membuat sebuah tutorial dari part of speech berikut ini. So, as you know, sebagaimana yang kalian sudah ketahui bahwa part of speech itu ada 9 bagian. Ada noun, pronoun, verb, adjective, article, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Nah, nanti kalian akan menjelaskan salah satu saja dari 9 bagian dari part of speech ini. Nah, sekarang perhatikan nama-nama berikut ini. Kamu kebagian materi apa? So, di sini saya sudah rangkum ya. Karena di Al-Rah masih hanya mengajar 3 kelas, ada SIA, ada TIA, dan TIB. Nah, kalian sudah dirangkum untuk menjelaskan materi apa. Contoh, Susefta sama Ahya akan menjelaskan adjektif. Orang di TIA ada Sidik dan Lutfi yang akan menjelaskan adjektif. Di TIB ada Tri sama M. Saiful Hussein yang akan menjelaskan adjektif. Susefta, Ahya, Sidik, Lutfi, Tri, dan M. Saiful Hussein, kalian boleh diskusi untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan adjektif, bagaimana cara menjelaskan adjektif, kalian boleh diskusi. Seandainya Susefta pengen minta tolong Fatika misalkan, atau Irfan, atau Habibur Rahman untuk menjelaskan tentang adjektif juga boleh. Pokoknya kalian silakan diskusi untuk hasil yang lebih bagus. Tetapi ini adalah tugas perorangan, berarti sekalipun Susefta dan Ahya, Sidik, Lutfi, Tri Hermawan, dan Saiful Hussein menjelaskan tentang adjektif, kalian harusnya masing-masing harus berbeda. Susefta dan Ahyat berbeda. Menjelaskannya bagaimana caranya itu kreativitasmu. Sidik dan Lutfi sekalipun satu kelas kebetulan juga menjelaskan tentang adjektif. Dan tentunya Sidik sama Lutfi juga harus berbeda cara menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan adjektif. Tri dan Saiful sekalipun sekelas, kalian juga harus berbeda. Tetapi kalian boleh diskusi untuk menjelaskan, untuk memahami apa yang dimaksud adjektif. So, di noun ada Zepri sama Pajri, ada Sodik, ada Hilal, ada Aminah, dan Raka. Kalian juga boleh diskusi atau meminta teman yang lain untuk membantu kalian memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan noun, gitu ya. Di pronoun nanti akan dijelaskan oleh Anissa sama Khairullah Naufal, Nani, ada Mr. Chunha, ada Rizka. Silakan diskusi untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan pronoun. Kemudian ada verb nih. Mas Sabar, ada Eka, ada Revaldo, ada Eka lagi, Eka Desi Ramdhani ya. Ada Muhammad Aji Pangestu, silakan berdiskusi. Di adverb nanti ada Fatika, ada Budi, ada Erik, ada Fikri, Denia, Irfan, Habib, dan Herda. Kalian silakan diskusi, kalian boleh berdiskusi atau meminta bantuan kepada siapapun, boleh teman kalian di Al-Rahma atau di teman-teman yang lain untuk memberikan pemahaman tentang adverb ke kamu semua. Tetapi nanti dalam tutorial kalian mestinya berbeda dalam cara menyampaikan, template yang digunakan, dan seterusnya. Nanti di preposition ada Makin dan Yayu yang menjelaskan, ada Ahmad dan Andreas yang menjelaskan preposition, kemudian ada Mas Rohmat dan Anton. Di conjunction ada Bayu dan Vinka, ada Usama dan Gali, ada Tias. Di artikel ada Enik dan Dwi, ada Wicaksono Aji, ada Sujud, ada Fauzan, Mas Udin, Harun, dan di interjection ada Afkar, ada Nur Rahmanuddin, ada Hifni, Afrizal, dan Khairuddin.
Silakan berdiskusi untuk memahami bagian-bagian dari part of speech tersebut. Tetapi nanti dalam membuat tutorialnya kalian tetap masing-masing Susefta masing-masing tidak sama dengan Ahya, Ahya tidak sama dengan Lutfi, Lutfi tidak sama dengan Sidik, Sidik tidak sama dengan Tri dan M. Saiful Hussein. Kalian akan masing-masing dan nilainya juga masing-masing. Oke, bagi kalian yang namanya tidak tercatat di lembaran ini, di slide ini, kalian silahkan pilih mau bahas apa. Adverb boleh, preposisi boleh, conjunction boleh, artikel boleh. Yang lain nggak boleh ya. Oke. Dan ini karena ini adalah ujian akhir semester, berarti ini hanya akan dilakukan bagi kalian yang mengumpulkan tugas ujian tengah semester. Kalian boleh lakukan ini, kalian silahkan lakukan ini. Bagi kalian yang hanya mengerjakan ujian tengah semester. Jika ujian tengah semestermu tidak kamu kumpulkan, berarti mendingan gak usah kerjakan ujian akhir semester, karena nilainya tetap juga tidak akan bisa keluar gitu ya, tidak akan bisa dipublish. Oke, poin-poin apa saja yang harus diperhatikan untuk mendapatkan nilai? Satu, materinya tentunya, kemudian bahasa yang kalian gunakan, kemudian adalah videomu atau kualitas videomu. Contoh materinya, misalkan kalian mau membahas verb, kosakata kerja di dalam bahasa Inggris, kalian harus memberikan contoh yang benar. Misalkan kalian beri contohkan yang ini, I am study English. Study itu adalah kata kerja loh. Iya, study benar kata kerja, tapi contoh yang kalian berikan salah. Nah, ini akan mengurangi nilaimu. Yang benar adalah I study English. Jadi harus memberikan contoh yang benar ya. Kemudian, karena ini jurusannya mata pelajaran kalian, ujiannya adalah bahasa Inggris, sebaiknya kalian menggunakan bahasa Inggris. Nanti tutorialnya full English harapannya, tetapi jika kalian nggak mampu, kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia. Jika menggunakan bahasa Inggris, berarti nilaimu akan menjadi lebih baik dibanding ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia. Jika materimu benar, bahasamu katakan hanya menggunakan bahasa Indonesia, videomu kualitasnya bagus, berarti maksimal nilaimu adalah B. Tetapi jika kalian menggunakan bahasa Inggris, katakan menggunakan bahasa Inggris full, kemudian materinya bagus, kemudian kualitas videonya bagus, berarti nilai maksimalmu adalah A. Jadi saya akan bataskan nilai tertinggi bagi mereka yang menggunakan bahasa Indonesia dengan nilai B saja. Oke ya. Jadi jika kamu pengen dapat nilai A, Mister, oke, gunakan bahasa Inggris, pastikan materimu benar, kemudian perbaiki kualitas videomu, insya Allah nilainya A. Gampang kan? Oke, yuk, di video apa saja yang harus diperhatikan? Suaramu tentunya, harus tidak boleh ada suara lain kecuali suaramu dan suara hatimu ya. Selanjutnya ada warna, brightness ya, kejelasan video. Kemudian adalah kreativitasmu dalam menyampaikan. Harapannya nanti ketika kalian membuat tutorial ini, generasimu nanti, generasi di belakangmu di STIMIK Al-Rahma misalkan atau di kampus lain bisa melihat videomu dengan mudah dan paham akhirnya dengan apa yang kalian sampaikan, dengan apa yang kalian bahas begitu. So, ini adalah 3 poin yang harus diperhatikan untuk nilai yang lebih baik. Oke. Point to mention dan explain. Ini kaitannya dengan materi. Apa saja materi yang harus ada dalam materimu nanti? 1. Perkenalan. 2. Inti bahasanmu. Yang ketiga adalah pengertian dari apa yang kalian bahas. Kebagian 4 adalah contoh dan selanjutnya adalah penutup. Di perkenalan, kalian perkenalkan dirimu tentunya sehingga nanti tutorialmu ada orangnya ya, bertuan maksudnya. Kemudian juga dijelaskan kalian mahasiswa semester 2 mungkin atau semester 3 atau semester 4 terserah, pokoknya sesuai dengan semestermu. STIMIK Al-Rahma Yogyakarta. Sebutkan STIMIK-nya ya, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Al-Rahma Yogyakarta biar kita keren. Selanjutnya, sebutkan bahwa ini adalah tugas pengganti ujian akhir semester bahasa Inggris 2
di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta tahun ajaran 2019 dan 2020. Ini juga harus dikatakan, nggak boleh tidak ada ya, harus ada. Dan ini yang paling kerennya ini. Mata kuliah ini diampu oleh Mr. Safrianto SM SSM Home. Ini juga harus ada ya. Biar apa ya? Biar saya tugasnya juga ada. Jadi mana buktinya bahwa Rian itu mengajar? Ini tugasnya dari dia nih, gitu ya. Kapan itu? Di tahun 2019 dan 2020. Di mana emang? Di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer. Di mana tuh? El Rahma Yogyakarta. Begitu. Oke. Kemudian part of speech bagian 2-nya, sebutkan materi yang akan kamu bahas, gitu. Nah, di pengertian ada what di sana ya, ada where juga, ada when, ada how dan why. Maksudnya seandainya yang kalian bahas itu adalah noun, maka what is noun, apa itu noun dijelaskan. Where is noun used, di mana noun itu digunakan. Where berarti kalian jelaskan. Kapan kita menggunakan noun, kalian juga jelaskan. Bagaimana noun itu digunakan, kalian juga jelaskan. Kenapa kok noun itu penting kita pelajari di dalam bahasa Inggris, kalian juga harus jelaskan. Contoh lain, misalkan kalian membahas preposisi. Apa itu preposisi? Dijelaskan juga ya. Di mana kita menggunakan preposisi di dalam bahasa Inggris? When, kapan kita menggunakan preposisi di dalam bahasa Inggris? How, bagaimana kita menggunakan preposisi? Why, kenapa kita menggunakan preposisi di dalam bahasa Inggris? Kalian jelaskan. Contoh lagi, seandainya yang kalian bahas adalah adverb, berarti what is adverb? Apa itu adverb? Kalian jelaskan apa sih yang dimaksud dengan adverb? Where is adverb? Di mana adverb digunakan? Kalian jelaskan. Kapan kita di mana kita menggunakan adverb? Posisinya barangkali. So, kapan kita when? When itu kapan kita menggunakan adverb? Kita jelaskan. Kemudian how is adverb used atau applied? Bagaimana adverb itu digunakan di dalam bahasa Inggris? So, kenapa kita menggunakan adverb di dalam bahasa Inggris? Kalian jelaskan lagi. So, apapun bahasanmu nanti kalian harus tanya dengan what, apa yang dimaksud dengan yang kalian bahas, di mana part of speech yang kalian bahas itu digunakan, kapan digunakan, bagaimana cara menggunakannya, dan kenapa kok kita harus menggunakan part of speech yang kamu bahas tersebut. Berikan contoh ya, 4 sehat 5 sempurna. Apa itu? Ya sebaik-baiknya contoh yang minimal ada 3 lah, atau 4 atau 5, biar orang yang menonton videomu, tutorialmu bisa memahami apa yang kalian maksud, biar mudah dipahami. Jika kalian tutorialnya dipahami oleh orang lain, berarti kalian dapat satu amalan baik, gitu ya, kata Ustadz Somad. Alright, Stan. Kemudian kalian pastikan ditutup. Tentunya kalian boleh menggunakan kata-kata motivasi atau semangat buat siapapun yang menonton videomu. Gak usah bilang dan jangan lupa subscribe, comment, and share. Gak usah bilang itu, gak penting, karena ini hanya tugas biasa saja, gitu ya. Oke, ini adalah 5 hal yang harus kalian tulis dalam tutorialmu nanti. Perkenalan, materi yang kalian bahas, pengertian dari materi-materi tersebut yang mencakup tentang pertanyaan what, where, when, how, dan why. Berikan contoh sebaik-baiknya contoh yang mungkin 4 atau 5 ya. Kemudian ditutup dengan kata-kata motivasi dan apalah yang menarik untuk kalian katakan di sana. Terus tentang durasi, kalian boleh 5-7 menit saja, nggak usah terlalu banyak, juga jangan terlalu pendek. 3-7 boleh, 5-7 juga boleh. Kalau sampai 10 boleh nggak, misal boleh juga sih. Gitu, maksimal 10 ya, jangan sampai 12 menit, maksimal 10 saja. Nontonnya nanti kelamaan. Oke, dan
posisi kalian ketika videomu ditonton. Boleh begini, ini dia menggunakan aplikasi Camtasia untuk merecord dirinya, Mbak ini. Posisinya kelihatan di bagian sisi bawah ya. Jadi nanti di seluruh layar ini adalah materi dan foto kalian kelihatan di bagian bawah. Boleh, nggak apa-apa. Atau kalian juga ingin seperti yang selalu saya buat di akun Bilik Bahasa, nggak ada fotonya, yang kedengaran hanya suaranya saja, boleh, bebas ya. Atau kalian pengen menirukan begini, kalian buat papan tulis, kemudian kalian tuliskan materi yang akan kalian bahas, kemudian kalian rekam juga boleh, seperti ini atau seperti ini, boleh, bebas ya. Atau untuk kalian pengen menambahkan subtitle seperti Mbak ini juga boleh. Itu bagian dari kreativitasmu. So, lakukan ini sebaik mungkin sehingga nanti hasil videomu bagus, tentunya berdampak terhadap nilaimu pasti. Gitu. Atau kalian menggunakan aplikasi lain, misalkan di handphonemu ada namanya voice recorder dan digabung nanti di screen recorder, digabungkan antara voice dan screennya di aplikasi lain, misalkan di aplikasi apa saja yang bisa menggabungkan suara dan video, gambar, ya kalian boleh gunakan aplikasi ini. Intinya kalian boleh edit, kalian boleh apakan saja, boleh, bebas, mau dipotong-potong juga boleh, yang jelas hasilnya bagus gitu ya. Nah, semoga dengan cara ini kalian akan lebih mudah untuk membuatkan dan menghasilkan video tutorial yang bagus terhadap part of speech ini. Oke. So, materinya kalian cari di mana? Yuk. Kalian boleh cari di mana saja, boleh di YouTube ini. Misalkan kalian tinggal ketik saja, gampang banget. Part of speech. Nah, itu udah banyak banget ya. Kalian tinggal pilih, kalian boleh gunakan, ambil materi orang ini, kemudian diperbaiki, sesuaikan dengan kebutuhanmu. Kemudian jangan lupa nanti di slide-mu, di videomu kau hadirkan, kalian dapat infonya dari mana, dijelaskan ya. Atau pengen lebih simple saja karena bahasanmu, karena satu-satu nggak semua part of speech kamu bahas, misalkan kamu ingin membahas adverb aja, ya sudah tinggal ketik adverb, nanti juga banyak kok yang bahas adverb itu. Atau bahasanmu adalah noun, ya tinggal ketik aja, ada noun banyak ya. Atau yang bagi yang rajin membaca, ini lebih bagus sih, misalkan noun, ya tinggal banyak, ini ada noun definisi. Nah, tinggal nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhanmu. Yang harus ada adalah part of speech-nya, pengertiannya, contohnya, dan ini kalian, dan penutup kalian harus samakan dan cocokkan dengan itu gitu. Gampang ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke bahasannya. Ini yang harus ada. Kemudian kapan tugas ini dikumpulkan sesuai dengan surat yang diedarkan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik STIMIK Rahma Yogyakarta bahwa ujian akhirmu akan dilaksanakan pada tanggal 6 kalau nggak salah, dan khusus bahasa Inggris kalian tanggal 8 untuk SIA dan TIA, dan tanggal 9 untuk TIB, dan kalian nanti silakan dikumpulkan pada tanggal ini ya di akun upload here, nanti saya jelaskan lagi di grupmu. Oke, selanjutnya silahkan dikumpulkan draft atau catatan atau skrip atau apapun materi yang akan kamu gunakan untuk tugas akhirmu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 untuk direvisi. Jadi boleh skrip juga, boleh draft, boleh video yang sudah jadi untuk saya revisi sehingga nanti hasilnya lebih bagus. Jadi dari draft, catatan atau skrip atau video yang kamu buat dan kamu kumpulkan nanti di hari Jumat
depan ya, berapa hari ini ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti 3 hari lagi. Harapannya nanti kalian buat itu sehingga saya bisa revisi dan memberikan komen untuk hasil yang lebih bagus gitu ya. Oke Dens, saya ucapkan macoblas, semoga nanti video ini bisa kalian pahami secara keseluruhan, dan mohon maaf jika dalam proses bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2 ada hal-hal, ada perkataan, ada sikap saya yang tidak kalian sukai, dan saya mohon maaf. Dan mohon maaf juga karena saya tidak berhasil untuk semester bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2 mengelompokkan kalian dengan yang saya harapkan. Harapan saya dulu adalah bahwa ketika di bahasa Inggris 2 ini kita bisa belajar lebih maksimal, kalian dikelompokkan menjadi orang yang semangat belajarnya, orang yang kualitasnya lebih tinggi di dalam bahasa Inggris, dan orang yang rendah, dengan harapan bukan mengklasifikasikan kalian kepada keadaan yang buruk. Saya adalah orang yang jelek misalkan, nggak begitu maksudnya. Sehingga harapannya waktu itu adalah bahwa kita bisa belajar dengan maksimal. Orang yang pintar bahasa Inggrisnya bisa membantu teman-teman yang belum pintar bahasa Inggrisnya, harapannya begitu. Tetapi apa daya kita bahwa ada satu keadaan yang membuat kita akhirnya kurang dan bahkan amat tidak maksimal dalam proses pembelajaran bahasa Inggris 2. Tetapi sebagai tanggung jawab saya untuk kalian yang mau belajar bahasa Inggris, silahkan nanti buat satu grup paling ya. Kita boleh belajar bersama di sana. Nanti saya akan pantau pembelajaran ini, tapi ini cuma tawaran. Jika kalian tertarik ya nanti kita diskusikan lagi setelah ini semua selesai. Dan berakhirnya ujian akhir semester ini artinya berakhir pula mata kuliah saya di STIMIK El Rahma Yogyakarta. Artinya saya tidak akan masuk ke kelas kalian lagi kecuali dalam keadaan-keadaan yang lain, keadaan tidak untuk bahasa Inggris begitu. Karena saya di El Rahma hanya mengajar bahasa Inggris, tetapi di luar dari kelas kalian boleh belajar kok. Bagi saya kalian adalah sahabat saya, siswa-siswa saya, dan jika kalian mau belajar ya silahkan konteks ya, dan hubungi nomor-nomor di bawah ini. Well done, semoga bermanfaat videonya. Tetap semangat, tetap positive thinking, dan teruslah belajar. Oke ya, selamat menempuh ujian dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.